Rekaman. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan terkait materi yang kami paparkan, yaitu electronic recycling. Mana materi ini merupakan materi dari perusahaan yang akan aslinya kami berasal dari kelompok 11. Untuk anggota kami sendiri itu beranggotakan saya, Fathman Hakim dengan NPM 24150311016. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gavi Nugraha dengan NPM 24150311023. Saya Manda Syafira dengan NPM 24150311024. Saya Muhammad Ikal Yusuf dengan NPM 24150311153. Nah, selanjutnya ini merupakan panduan pendahuluan mengapa dari kami ini memaparkan dari bab 9. Nah, bab 9 ini merupakan electronic waste and recycling, yaitu daur ulang limbah elektronik yang sering kita pakai. Nah, ini merupakan kegiatan yang mengumpulkan, mengolah, dan memanfaatkan kembali bahan-bahan elektronik yang sudah terpakai. Nah, di mana dalam perkembangan teknologinya ini penggunaan elektronik ini seperti handphone, komputer, dan lain-lain itu merupakan hal yang akan terus meningkat di setiap tahunnya. Namun di balik kemajuan itu terdapat masalah serius di mana meningkatnya limbah. Nah, jika ini tidak dikelola dengan baik, ini akan berakibat fatal bagi lingkungan kita. Nah, melalui presentasi ini, kami akan memaparkan dan membahas mengenai pengertian limbah elektronik itu sendiri, jenis material yang sering limbah-limbah, dan proses daur ulang yang menjadi solusi yang kami akan pakai. Nah, untuk materi yang pertama itu material dari metal. Nah, metal ini merupakan salah satu dari limbah material elektronik yang sering menjadi limbah. Nah, untuk daur ulang dari logam atau metal ini merupakan proses pengolahan kembali dari perangkat elektronik bekas agar dapat dimanfaatkan kembali menjadi bahan baku industri. Nah, untuk proses dari daur ulang untuk bahan metal ini, yang pertama ada pembongkaran dari perangkat elektronik, setelah itu ada pemisahannya, dan setelah itu ada ekstraksi dan pemurnian logam dari logam metal sendiri. Nah, metode dari ekstraksi logam ini ada 3. Yang pertama itu ada pirometalurgi, yang kedua itu ada hidrometalurgi, yang ketiga itu ada elektrometalurgi. Nah, dari tahapan-tahapan proses dan metode ekstraksi ini manfaatkan dari limbahnya itu akan menjadi diolah kembali. Di mana manfaatnya itu yang pertama itu mengurangi dari limbah elektronik, yang kedua menghemat sumber daya alam, yang ketiga mengurangi kebutuhan penambangan logam baru. Sehingga ini menjadi salah satu solusi yang kami paparkan. Untuk materi-materi dalam limbah ini sering terdapat, yang pertama itu ada logam, yang tadi itu ada 60% dari limbah elektronik itu merupakan limbah logam, di mana komponennya ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan dapat didaur ulang dengan mudah. Yang kedua itu ada plastik, itu 2,7%, yang ketiga itu PCB, yang keempat itu CRT dan LCD 11%, dan ada kabel 2%, dan komponen listrik 5%, polimer 15%, dan komponen lain itu 1,3%. Nah, sehingga dari materi-materi tersebut demikian logam merupakan bagian terbesar dari e-waste atau limbah yang menjadi salah satu permasalahan utama dari proses daur ulang sebagai solusi kami. Nah, selanjutnya ini ada limbah polimer. Nah, polimer sendiri ini merupakan bahan seperti plastik yang sangat bisa untuk dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku plastik juga. Nah, jenis polimer yang sering digunakan itu ada polypropylene, ada high impact polystyrene, ada
akrotibudatin sitrin, dan yang terakhir itu adalah polikarbonat. Nah, karakteristik dari polimer ini itu ada ringan, fleksibel, tahan benturan, dan biaya produksinya relatif rendah. Tetapi ada beberapa tantangan dalam pengolahan limbah polimer, yaitu mengandung flare hexadin berbasis brownin, berpotensi mencari lingkungan, dan dapat menghasilkan zat berbahaya jika dibakar sembarangan. Nah, dari limbah polimer sendiri ini masih dapat sangat mudah untuk didaur ulang. Tetapi dalam proses pengolahannya itu harus dalam proses yang sangat detail dan sangat diperhatikan. Karena jika prosesnya salah, itu akan menimbulkan zat berbahaya. Nah, selanjutnya ini ada metode daur ulang dari limbah polimer. Yang pertama itu daur ulang energi, itu limbahnya dimanfaatkan sebagai sumber energi lagi. Dan yang metode ketiga itu daur ulang mekanik, itu proses pencacahan dan peluburan ulang plastik dan akan digunakan kembali. Nah, metode ketiga ini mengubah polimer menjadi bahan-bahan kimia dasar lain. Nah, metode yang sering digunakan ini ada daur ulang mekanik. Kenapa daur ulang mekanik? Karena biayanya lebih ekonomis dari metode-metode lain dan hasil materialnya juga dapat digunakan kembali untuk produk-produk baru. Nah, metode ini sering digunakan dalam dunia perlimbahan. Nah, selanjutnya ini ada limbah keramik. Nah, limbah keramik ini merupakan proses pengolahan pemanfaatan material keramik dalam bidang elektronik. Nah, material keramik ini banyak digunakan pada perangkat elektronik seperti isolator yang sifatnya tahan panas dan mendukung kinerja semikonduktor. Terus juga keramik juga dapat sebagai perangkat elektronik yang umumnya mengandung senyawa seperti silikon dioksida, ada alumni oksida yang terdapat pada PCB, microchip, dan monitor CRT. Nah, proses daur ulang ini dilakukan pada tahap pembongkaran, penghancuran, penggilingan, serta pemisahan material berdasarkan jenisnya. Nah, hasil daur ulang keramik juga biasanya dipakai kembali sebagai campuran semen, agregat konstruksi, hingga bahan pendukung baterai. Nah, walaupun nilai ekonomisnya tidak terlalu tinggi, penanggulangan keramik sangat penting untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan limbah elektronik. Selanjutnya di sini ada komponen dengan material keramik sendiri. Beberapa komponen elektronik memakai material keramik seperti PCB, berbahan fiberglass, monitor dengan kaca silika, kapasitor keramik, serta microchip berbasis silikon. Material keramik pada komponen elektronik umumnya berupa silika, silikon, dan berbagai oksida logam. Kabel dan baterai juga memanfaatkan oksida keramik pada bagian tertentu untuk mendukung kinerja komponen. Penggunaan material keramik sangat penting karena membantu struktur dan fungsi perangkat elektronik menjadi lebih baik. Walaupun banyak digunakan, kontribusi material keramik dalam proses daur ulang elektronik masih tergantung atau tergolong kecil. Untuk selanjutnya ini ada printed circuit board atau PCB. PCB adalah bagian penting dalam perangkat elektronik yang berfungsi sebagai penghubung komponen. PCB mengandung logam bernilai tinggi seperti tembaga, emas, dan perak, serta bahan non-logam seperti polimer dan serat kaca. Kandungan logam tersebut membuat PCB memiliki nilai daur ulang yang cukup tinggi. Namun, pengelolaan PCB yang tidak tepat dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan berdampak buruk bagi kesehatan. Oleh karena itu, diperlukanlah metode daur ulang yang sesuai, seperti mekanika, hidrometeorologi, pirometeorologi, geolashing, dan metode tersebut dapat digunakan untuk mengambil kembali material berharga sekaligus mengurangi dampak terhadap lingkungan. Selanjutnya ada mechanical processing. Di sini proses mekanik yang ada pada daur ulang PCB merupakan tahap awal untuk memisahkan logam dari bahan non-logam. Tahapan proses biasanya meliputi pembongkaran, penggilingan ukuran 0,3 sampai 2 mm, dan klasifikasi ukuran partikel. Pemisahan material dilakukan dengan beberapa metode seperti gravitasi zigzag atau falcon, media padat berdasarkan perbedaan densitas, pemisahan genetik, dan elektrostatik atau corona and current. Metode gravitasi mampu meningkatkan kadar tembaga hingga sekitar 99%.
Hasilnya pada proses ini berupa konsentrat logam bernilai tinggi seperti Cu, Fe, Sn, dan Pb, serta residu berupa polimer dan keramik. Selanjutnya ada hydrometeorological processing. Proses hidrometeorologi memiliki beberapa kelebihan, seperti pada biayanya yang lebih rendah, selektivitasnya tinggi, dan emisi gas yang lebih sedikit dibandingkan pyrometeorologi. Pengolahan dilakukan melalui proses pelindian atau leaching dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu untuk mengambil logam dasar seperti Cu, Ni, dan Sn dengan larutan HCl atau HNO3. Tahapan kedua bertujuan mengekstrak logam mulia seperti Au, Ag, dan Pd menggunakan aqua regia, cyanida, atau bahan yang lebih ramah lingkungan seperti teurea dan thiosulfat. Setelah logam larut, proses pemulihan dilakukan dengan beberapa metode seperti sementasi, ekstraksi pelarut, penukaran ion, adsorpsi karbon aktif. Tingkat pemulihan logam pada metode ini dapat mencapai lebih dari 90%. Selanjutnya ada biohydrometallurgical processing, merupakan metode ekstraksi logam dari biji atau limbah elektronik dengan bantuan mikroorganisme melalui proses biolasing. Mikroba menghasilkan ion Fe3+ atau asam yang membantu melarutkan logam baik secara langsung maupun melalui zat perantara. Metode ini banyak digunakan untuk mengambil logam seperti Cu, Au, dan Ag dan limbah elektronik atau iwasne. Untuk kelebihannya ada lebih ramah lingkungan, biaya dan kebutuhan energi lebih rendah. Untuk kekurangannya, proses berlangsung cukup lama, kinerja dipengaruhi oleh pH dan suhu lingkungan. Untuk selanjutnya ada pyrometallurgical processing, adalah metode ekstraksi logam dengan memanfaatkan suhu tinggi untuk memisahkan logam dari biji maupun limbah elektronik atau iwasne. Proses ini meliputi pembakaran, roasting, peleburan, dan pemurnian. Material ini dipanaskan hingga logam mencair dan terpisah dari pengotorannya. Metode ini sering digunakan pada daur ulang PCB karena efektif mengambil logam bernilai seperti Cu, Au, dan Ag. Selain itu, proses ini mampu menangani limbah dalam jumlah besar dengan waktu yang relatif cepat. Untuk keunggulannya ialah efektif untuk mengekstraksi logam bernilai tinggi, kapasitas pengolahan besar, proses lebih cepat. Untuk bagian kelemahan, membutuhkan energi yang tinggi, berpotensi menghasilkan emisi gas berbahaya. Untuk selanjutnya monitor, perkembangan monitor atau CRT dan LED. Monitor CRT merupakan teknologi monitor yang lama, memiliki bentuk tabung monitor LCD, hadir dengan desain lebih tipis, ringan, dan lebih hemat energi dibandingkan CRT. Perkembangan teknologi monitor menyebabkan jumlah limbah elektronik semakin meningkat. Baik CRT maupun LCD memiliki material yang masih dapat dipisahkan dan didaur ulang kembali. Daur ulang monitor penting dilakukan untuk membantu mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah elektronik. Untuk katode ray tubes atau CRT adalah teknologi layar generasi lama yang dulu banyak dipakai pada televisi dan komputer. Sebelumnya LCD dan LED, CRT bekerja dengan menambahkan elektron ke layar dan dilapisi fosfor sehingga dapat menampilkan gambar. Walaupun sekarang sudah jarang digunakan, CRT masih sering ditemukan sebagai limbah elektronik atau iwasne. Di dalam terdapat beberapa material yang bernilai, tetapi juga ada bahan berbahaya yang perlu ditangani dengan baik. Untuk karakteristiknya, teknologi layar lama sebelum LCD dan LED menggunakan tabung elektron dan lapisan fosfor. Kandungan materialnya memiliki material bernilai seperti logam, mengandung bahan berbahaya seperti kaca bertimbal dan fosfor. Untuk tantangannya, limbah CRT
limbah CRT sulit diolah dan dapat mencemari lingkungan jika tidak ditangani dengan benar. Untuk metode Retrobus atau CRT, karakteristik dan tantangan daur ulang CRT, pengelolaan limbah monitor metode Retrobus atau CRT membutuhkan pemahaman tentang struktur dan cara kerjanya. CRT tersusun dari beberapa material seperti kaca, logam, keramik, dan lapisan fosfor yang memiliki sifat berbeda dalam proses daur ulang. CRT bekerja dengan menghasilkan berkas elektron yang diarahkan ke layar fluorescent untuk menampilkan cahaya dan gambar. Poin penting pengelolaan CRT untuk komposisi material terdiri dari kaca logam, keramik, dan fosfor. Prinsip kerjanya, berkas elektron diarahkan ke layar fluorescent. Untuk tantangan daur ulang, mengandung bahan berbahaya seperti kaca bertimbal, komponen beragam sehingga sulit dipisahkan, proses pengolahan limbah cukup rumit. Selanjutnya ada proses daur ulang dan pemisahan material CRT. CRT merupakan komponen utama pada televisi dan monitor generasi lama. CRT mengandung kaca khusus, logam, dan lapisan fosfor yang memerlukan penanganan khusus. Proses daur ulang dilakukan dengan pembongkaran dan pemisahan material berdasarkan jenisnya. Material yang telah dipisahkan dapat digunakan kembali untuk mengurangi limbah elektronik. Daur ulang CRT juga membantu mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Lalu ada liquid crystal display atau LCD dan light emitting diode LED. Cara kerja LCD yaitu dia bekerja dengan memanfaatkan kristal cair untuk mengatur cahaya yang berasal dari lampu backlight. Kristal cair tersebut mengontrol intensitas cahaya sehingga dapat membentuk tampilan gambar pada layar. Cara kerja LED yaitu menggunakan dioda pemancar cahaya yang dapat menghasilkan cahaya secara langsung ketika dialiri arus listrik. Teknologi ini mampu menghasilkan tampilan yang lebih terang, tajam, dan hemat energi. Keunggulan teknologi LED dibandingkan LCD biasa, yaitu layar LED memiliki beberapa kelebihan. Antara lain, konsumsi dayanya lebih hemat, tingkat kecerahan dan kontras lebih tinggi, serta tampilan warna lebih tajam, umur pemakaiannya juga lebih panjang, dan desain layar lebih tipis dan juga ringan. Lalu untuk struktur dan tahap awal daur ulang LCD atau LED, struktur dasar LCD ataupun LED tersusun dari beberapa komponen utama, yaitu kaca pelindung layar, lapisan ITO atau indium tin oxide, kristal cair, backlight LED, serta PCB atau printed circuit board. Tahap awal daur ulang LCD ataupun LED, bekas termasuk limbah elektronik atau e-waste yang harus diolah dengan benar agar tidak mencemari lingkungan. Proses awal dilakukan melalui pembongkaran manual untuk memisahkan casing, kaca layar, lampu, PCB, dan juga plastik. Pemisahan material yang telah dipisahkan ini kemudian diproses kembali untuk memperoleh logam yang bernilai ekonomis, plastik dan kaca yang masih dapat digunakan, serta bahan berbahaya seperti merkuri yang memerlukan penanganan khusus. Jadi, pemisahan material pada LCD ataupun LED ini sangat penting untuk mendukung proses daur ulang yang aman, efisien, dan juga ramah lingkungan. Lalu untuk proses pemisahan dan pemulihan material, material hasil pembongkaran diproses menggunakan metode fragmentasi dan pemisahan berdasarkan sifat fisik, seperti massa jenis dan kemagnetan. Proses ini bertujuan memisahkan material logam dan non-logam secara lebih efektif. Lalu ada tahapan pemrosesannya, yaitu pemisahan fisik, yaitu memisahkan logam feros dan non-feros, polimer dan juga keramik. Lalu ada penanganan lampu CCFL dengan dilakukannya sistem tertutup karena mengandung merkuri. Lalu pemulihan elektroda ITO mengambil unsur indium melalui proses hidrometalurgi. Lalu ada daur ulang kaca
yaitu kaca layar diproses kembali meskipun cukup sulit karena campuran materialnya. Nah, tujuan pemulihan material ini adalah mengambil kembali material bernilai ekonomis, mengurangi limbah elektronik, serta mengurangi pencemaran lingkungan. Lalu ada keterbatasan dan juga tujuan daur ulang LCD ataupun LED. Pemulihan kristal cair pada layar LCD sebenarnya dapat dilakukan, tetapi prosesnya kurang ekonomis karena jumlah materialnya sedikit dan komposisinya cukup kompleks. Oleh karena itu, daur ulang lebih difokuskan pada material lain yang memiliki nilai lebih tinggi. Adapun metode daur ulangnya yaitu metode mekanis, pembongkaran dan pemisahan komponen secara manual ataupun menggunakan mesin. Lalu ada metode kimia, yaitu ekstraksi logam berharga seperti indium. Lalu ada proses termal, pemanasan untuk membantu proses pemisahan material. Nah, tujuan daur ulang ini adalah memaksimalkan pemulihan logam dan kaca bernilai ekonomis, mengurangi limbah dan pencemaran lingkungan, mendukung pengelolaan limbah yang lebih ramah lingkungan, serta mengurangi penggunaan bahan baku baru dari alam. Nah, kesimpulannya, penggabungan metode mekanis, kimia, dan termal ini membantu meningkatkan efisiensi daur ulang LCD ataupun LED, serta mengurangi dampak limbah elektronik terhadap lingkungan. Sekian paparan dari kelompok kami dari pengetahuan lingkungan yaitu materi electronic waste recycling. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Selesai juga. Ketawa lo. Kalau Yusuf gara-gara lo.